Pernah kepikiran nggak, gimana sih caranya kita bisa memetakan dunia yang sebenarnya nggak kelihatan? Hari ini, kita bakal nyelam ke dua dunia tersembunyi, dasar lautan yang dalam, dan struktur bahasa yang rumit. Dan kita akan lihat gimana para ilmuwan ternyata pakai metode yang mirip banget buat ngebongkar rahasia keduanya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa coba hubungannya antara memetakan palung laut sama menganalisis tata bahasa? Kelihatannya jauh banget kan? Satu itu fisik, nyata, bisa diukur. Satunya lagi abstrak, ada di pikiran kita. Tapi, percaya deh, ada satu pola pikir ilmiah yang nyambungin keduanya dengan cara yang cukup mengejutkan. Coba kita bedah ya. Di satu sisi, kita punya oseanografi, ilmu tentang topografi fisik, arus, dan sedimen di dasar laut. Jelas banget kan? Ini soal dunia fisik. Di sisi lain, ada linguistik, studi tentang struktur tak terlihat yang ngebentuk kata dan kalimat. Satu konkret, satu lagi abstrak. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dengan cara para ilmuwan melihat dasar laut, lalu gimana mereka memprediksi gerakannya. Setelah itu, kita akan lompat ke dunia bahasa buat ngurai aturan mainnya, dan akhirnya kita akan gabungin semuanya buat ngerti. Apa sih pencarian yang sama di balik ini semua? Oke, kita mulai petualangan kita dari dasar laut. Gimana caranya para ilmuwan memetakan dunia yang tersembunyi di bawah ribuan meter air yang gelap gulita? Jawabannya, bukan dengan melihat, tapi dengan mendengar. Nah, konsep kuncinya itu namanya batimetri. Gampangnya, ini kayak bikin peta topografi, tapi buat dunia bawah air. Sebelum kita bisa ngerti apa-apa soal lautan, ya kita harus tahu dulu bentuk dasarnya kayak gimana. Ini langkah pertama yang paling fundamental. Nah, yang keren dari sini adalah prosesnya itu sebenarnya simple banget. Sebuah kapal ngirim semacam ping suara ke bawah, terus nungguin pantulannya balik, dan diukur deh waktunya. Karena kita tahu kecepatan suara di air, kedalamannya bisa dihitung dengan sangat akurat. Inilah cara kita melihat pakai suara. Tapi kan, tahu kedalamannya aja nggak cukup. Gimana sama teksturnya? Dasarnya itu berpasir, berlumpur, atau berbatu. Nah, buat itu kita butuh alat yang lebih canggih. Side scan sonar. Kalau echo sounder tadi cuma ngukur seberapa jauh ke bawah, sonar ini ibaratnya ngambil foto akustik dari permukaan dasar lautnya. Kunci dari teknologi ini namanya backscatter atau hamburan balik. Bayangin deh kita lempar bola ke dinding. Pasti beda kan pantulannya kalau kena dinding bata yang keras dibanding kena dinding yang dilapisin busa. Suara juga gitu. Seperti yang bisa kita lihat di tabel ini, material yang beda-beda itu mantulin suara dengan kekuatan yang beda. Dari situlah kita bisa identifikasi di bawah sana ada apa. Jadi, gampangnya gini. Kalau kamu lihat gambar sonar dan warnanya terang, itu artinya sinyal yang balik itu kuat. Ini nandain permukaannya kasar dan padat, kayak kerikil atau batu. Sebaliknya, kalau warnanya gelap, berarti sinyalnya lemah, yang nandain materialnya lebih halus, kayak pasir atau lumpur. Oke, kita udah bisa memetakan dasar laut yang statis. Sekarang, kita naik level ke sesuatu yang jauh lebih dinamis, memprediksi pergerakan airnya. Nah, ini tantangan yang beda banget. Kita bukan lagi memetakan apa yang ada, tapi apa yang akan terjadi. Senjata utamanya adalah model hidrodinamika. Ini bukan program biasa ya, ini tuh simulasi komputer super kompleks yang masukin semua hukum fisika, gravitasi, gesekan, momentum, buat nebak airnya bakal bergerak kemana dan seberapa cepat. Jadi apa aja sih yang dimasukin ke model ini? Ada 3 kekuatan utama yang saling berinteraksi. Angin yang mendorong permukaan, gaya gravitasi bulan yang nyebabin pasang surut, dan yang paling penting, batimetri. Yup, bentuk dasar laut yang kita petakan tadi. Dia ini fungsinya kayak kanal dan penghalang yang ngarahin aliran air. Slide ini nunjukin gimana teori tadi diterapin di studi kasus nyata di Teluk Bakau. Para ilmuwan ngumpulin data spesifik, kecepatan angin, prediksi pasang surut, sama peta batimetri yang udah mereka buat. Semua ini dimasukin ke model sebagai variabel input. Terus hasilnya, seakurat apa modelnya? Ternyata, perbedaan antara prediksi model sama pengukuran di lapangan itu cuma 19%. Dalam dunia pemodelan sistem yang super rusuh kayak lautan, angka ini itu luar biasa kecil. Ini bukti kalau kita bisa loh, secara meyakinkan memprediksi pergerakan sistem raksasa yang nggak kelihatan ini. Ingat kan gimana kita metain dasar laut buat prediksi arus? Nah, pegang konsep itu. Sekarang kita bakal lompat ke dunia yang beda banget, tapi logikanya sama persis. Mari kita lihat gimana para ahli bahasa memetakan aturan-aturan tersembunyi dalam bahasa manusia.
Di dunia linguistik, pemetaan ini namanya morfologi. Ini adalah studi tentang gimana kata-kata itu dibangun dari potongan-potongan yang lebih kecil, namanya morfem, sama aturan-aturan tak terlihat yang ngatur kombinasinya. Kita ambil contoh kasus dari dialek Banyumas di bahasa Jawa. Para ahli bahasa nemuin kalau ternyata ada sistem yang sangat teratur dan bisa diprediksi buat ngubah kata kerja aktif jadi pasif. Ini bukan soal feeling atau kebiasaan, tapi benar-benar ada aturannya. Nah, disinilah kerennya. Aturannya itu jelas banget. Ada 3 awalan inti. Tek minus buat orang pertama, kok minus buat orang kedua, dan di minus buat orang ketiga. Jadi, kalau kata dasarnya gawa, yang artinya bawa, tinggal tambahin awalan yang benar aja buat nyiptain makna pasif yang pas. Elegan dan sistematis banget kan? Disinilah benang merahnya jadi jelas banget. Memetakan dasar laut dan memetakan aturan bahasa. Pada intinya, dua-duanya itu proses yang sama. Coba kita lihat gimana cetak biru penemuan ilmiah ini berlaku di kedua bidang ini. Slide ini ngerangkum semuanya. Di kiri, oceanographer memprediksi arus berdasarkan aturan fisika kayak angin dan pasang surut. Di kanan, ahli bahasa memprediksi bentuk kata berdasarkan aturan tata bahasa, kayak kata dasar dan awalan. Keduanya ngelakuin hal yang sama, nemuin aturan dasar buat memprediksi perilaku dalam sebuah sistem yang kompleks. Kekuatan pemodelan ini bahkan bisa nemuin aturan di atas aturan. Para ahli bahasa menemukan sebuah pola, kayak efek domino gitu. Kalau sebuah kata kerja bisa pakai awalan tek buat orang pertama, maka hampir pasti dia juga bisa pakai kok dan di. Ini kan sebuah aturan prediksi, sama persis kayak model prediksi arus laut tadi. Jadi, setelah menjelajahi lautan dan bahasa, kita sampai di pertanyaan yang lebih gede. Kenapa kita repot-repot ngelakuin ini? Apa sih tujuan akhir dari semua pemetaan dan pemodelan ini? Pada akhirnya, tujuannya itu sama persis. Mau itu oceanographer yang pakai sonar atau ahli bahasa yang ngulik kalimat, dua-duanya itu berusaha mengubah kekacauan jadi keteraturan. Mereka bikin yang nggak kelihatan jadi kelihatan, mengubah data mentah jadi pengetahuan, dan nemuin aturan-aturan elegan yang ngatur dunia kita, baik yang fisik maupun yang abstrak. Ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Dunia tak terlihat apalagi yang sekarang lagi nunggu buat dipetakan. Mungkin pola di balik pasar saham, aturan tersembunyi dalam interaksi sosial, atau bahkan cetak biru dari kesadaran itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada polanya, tapi bagaimana kita akan menemukannya.